Halo semua, salam sehat, perkenalkan kami dari kelompok 7. Ingin mempersembahkan materi mata kuliah pengantar akuntansi. Dengan judul materi yaitu Perseroan Terbatas atau PT. Dosen pengajar Ibu Siti Nuraidawati, S.Sos, MM. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Perkenalkan, nama saya Febri Jepnika dengan NIM 2310501182. Perkenalkan, nama saya Zahratul Muhalifah, NIM saya 231010501166. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Wea dengan NIM 231010501181. Halo, perkenalkan nama saya Diwian Eldam Valentino dengan NIM 231010501220. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syamam Zaki, NIM saya 231010501189. Saya akan menjelaskan mengenai PT Perseroan Terbatas. PT Perseroan Terbatas, secara umum PT Perseroan Terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbidang hukum yang mana modalnya terkumpul dari sebagian saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Adapun beberapa ciri-ciri PT Perseroan Terbatas. 1. Didirikan untuk mencari keuntungan. 2. Mempunyai fungsi komersial dan fungsi ekonomi. 3. Modal didapat dari lembar saham yang dijual obligasi. 3. Tidak memperoleh fasilitas apapun dari pemerintah. 4. Rapat umum pemegang saham atau RUPS akan menentukan kekuasaan tertinggi. 5. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Ya, saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis dari PT. Yang pertama, ada PT tertutup. PT tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Yang kedua, ada PT terbuka. PT terbuka adalah perseroan publik, yaitu perseroan yang melakukan penawaran umum saham serta memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang ketiga, ada PT domestik. PT domestik adalah jenis PT yang telah berdiri dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku di dalam negeri. Yang keempat, ada PT kosong. PT kosong adalah PT yang mempunyai izin usaha namun belum melakukan kegiatan perusahaan. PT kosong ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan mendirikan PT, sebab pengusaha membutuhkan PT untuk melakukan kegiatan usaha. Yang kelima, ada PT perseorangan. PT perseorangan atau PT perorangan adalah suatu badan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh satu orang saja, di mana usahanya masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang terakhir, ada PT asing. PT asing atau PMA, penanaman modal asing, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang di dalamnya terdapat penyertaan atau menggunakan modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Perseroan terbatas atau PT memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dari perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, perseroan terbatas merupakan salah satu jenis usaha yang diakui hukum serta aturan perundang-undangan di Indonesia. Dan yang kedua, pemilik saham pun hanya bertanggung jawab atas modal yang ditanamkannya. Proses pemindahan kepemilikan perseroan terbatas juga terbilang mudah. Melalui jual beli saham, hak kepemilikan dapat beralih tanpa mengganggu operasional perusahaan. Dan yang ketiga, pengembangan perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas biasanya lebih leluasa karena badan usaha ini bisa selalu memperoleh suntikan modal dalam bentuk saham yang dijual. Setiap modal perseroan terbatas juga dikelola oleh ahli sehingga umumnya alokasi modal lebih efektif dan efisien.
Dan yang berikutnya kekurangan dari perseroan terbatas. Yang pertama, modal perseroan terbatas dapat dibagi dengan mengumpulkan dana dari para pemegang saham. Tetapi nominal modal dasar sebuah perseroan terbatas relatif besar dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya, yaitu 50 juta rupiah. Dan yang kedua, pendirian perseroan terbatas minimal melibatkan 2 orang, maka setiap orang perlu mengumpulkan modal dengan angka yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, bentuk badan usaha ini cukup rentan konflik. Pasalnya, tidak sedikit pemegang saham yang kerap berasumsi bahwa perseroan terbatas merahasia keuntungannya. Tentu hal ini tidak terjadi pada setiap perusahaan, hanya tidak sedikit pula konflik serupa itu muncul. Dasar hukum PT. Dasar hukum PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tata cara untuk pengajuan permohonan serta pemberian pengesahan status badan hukum, pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pendirian PT. Menyusun rencana pendirian, identifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai, menentukan struktur perusahaan seperti jumlah pemegang saham, direksi, dan juga komisaris, menentukan modal yang akan disetor oleh pemegang saham, membuat akte pendirian, mengajukan permohonan pembuatan akte pendirian PT kepada notaris, menyusun akte pendirian PT yang berisi informasi tentang perusahaan seperti nama perusahaan, alamat tujuan perusahaan, struktur perusahaan, dan juga modal yang ingin disetor. Tanda tangan akad pendirian, pemegang saham pendiri PT harus hadir di hadapan notaris untuk menandatangani akte pendirian. Notaris akan memverifikasi identitas dan mengabsen tanda tangan para pihak yang terlibat, menguras pengesahan PT. Setelah akte pendirian ditandatangani PT, harus mengurus pengesahan Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU online. Persetujuan nama perusahaan juga harus didapatkan dari Kemenkumham. Mendaftarkan MPWP, nomor pokok wajib pajak. PT harus mendaftarkan MPWP ke kantor pelayanan pajak setempat atau KPP, mendaftarkan perusahaan ke sistem OSS, Online Single Submission. PT harus mendaftarkan perusahaan ke sistem OSS untuk mendapatkan izin usaha yang perizinan lainnya yang diperlukan. Melakukan pembayaran modal, pemegang saham harus melakukan pembayaran modal yang telah disetujui sesuai dengan akte pendirian. Menunggu perizinan lainnya, PT harus menunggu juga yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha. Setelah semua langkah yang di atas sesuai, PT akan resmi didirikan dan dapat melalui operasionalnya. Sekian dan terima kasih.